Acara UFC di minggu ini kembali untuk yang pertama kalinya digelar di Arab Saudi dan kelihatannya promotor acara pertarungan baik itu tinju maupun MMA, Sheikh Al-Saqif, tidak main-main untuk menggarap semua acara pertarungan elit. Dengan kartu utama antara mantan pemegang gelar Robert Whittaker versus pesaing yang diundang dengan waktu yang singkat, Ikram Aliskirov. Ternyata di acara kartu UFC Arab Saudi ini masih menyimpan satu pertarungan yang cukup menarik untuk disaksikan penggemar. Dan sepertinya sayang untuk diabaikan, terutama dari pertarungan divisi kelas welter 170 pon antara Rinat Fakhretdinov berhadapan dengan petarung veteran 39 tahun asal Denmark, Nicolas Delby. Petarung Rusia Rinat Fakhretdinov datang ke pertarungan ini dengan membawa rekor 21 kemenangan dan baru hanya sekali kalah. Sementara lawannya Delby dari 23 kemenangannya memiliki 4 pertarungan kekalahannya. Selain itu bagi Rinat, petarung 32 tahun ini juga memiliki 5 pertarungan terakhirnya dengan 4 kali berhasil dimenangkan dan yang satu laginya berakhir dengan hasil imbang. Berbeda dengan Delby yang juga memenangkan 4 pertarungannya dan sekali kalah dari 5 pertarungan terakhirnya, termasuk mengalahkan Muslim Salikov dengan keputusan pada bulan Juni 2023 lalu. Kedua petarung ini memiliki gaya bentuk permainan yang cukup berbeda, dengan Fakhretdinov yang berpengetahuan luas dan cukup dominan dengan kekuatan KO 1 pukulan. Meskipun memiliki basis pertarungan sebagai pegulat, dan tentunya bagi lawannya mungkin cukup berhati-hati untuk menyesuaikan dari kemampuan Rinat. Selain itu serangannya juga dipersiapkan dengan kombinasi grappling, dan di sisi lain Fakhretdinov juga aktif untuk melemparkan looping hook dan overhand secara terus-menerus sebelum menutup ruang dan mengejar takedown. Petarung ini dikenal cukup mampu memiliki slam takedown yang mengesankan dan sangat aktif di posisi teratas, dengan diiringi maksud lainnya yang akan terus-menerus bekerja untuk meningkatkan atau melakukan pukulan telak. Fakhretdinov juga memiliki kontrol pergelangan tangan yang sangat baik. Dia jarang membiarkan lawannya mencoba melakukan serangan dari belakang. Memiliki pusat pelatihan di American Top Team, dia rata-rata melakukan lebih dari 4 takedown yang dilakukan setiap 15 menit dan tidak akan sering membuat banyak waktu untuk berdiri sebelum mencari takedown. Sebagai pemilik pangkat Master of Sport dalam sambo pertarungan dan sangat efisien di kaki dan tanah, Fakhretdinov cukup dikenal dengan petarung yang tidak pernah membuang energi. Di sisi lain, Delby adalah seorang monster kardio yang akan terus bergerak dan terus-menerus meningkatkan kecepatannya. Petarung yang telah berkompetisi sejak 2010 ini juga mahir menyesuaikan iramanya dengan lebih mengutamakan volume dibandingkan dengan kekuatannya. Dia mengkombinasikan segala kemampuannya dan akan terus terlihat berganti posisi, selain juga selalu memasuki celah dari berbagai sudut. Tembakan variasinya cukup terlihat bagus, dengan melakukan penyerangan ke arah kepala dan tubuh secara merata, merupakan penampilan yang sering terlihat dari petarung yang satu ini. Di pertarungan sebelumnya Delby rata-rata melakukan lebih dari 1 takedown yang mendarat per 15 menit dan memiliki kontrol clinch yang sangat baik. Seringkali membuat lawannya terjatuh ke pagar dengan lutut dan siku. Berlatih di rumble spot, dia tidak pernah selesai dan tidak pernah berhenti menyerang lawannya. Terus bergerak maju dan melepaskan pukulan. Selain dia juga memiliki bentuk pertahanan takedown yang kokoh untuk mendukung grappling ofensifnya dan merasa nyaman dimanapun pertarungannya berlangsung. Dan kenyataannya memang benar dari kemampuan Delby. Meski akhirnya harus menelan kekalahan, namun kekalahan itu bukanlah dari satu kemenangan yang mudah yang bisa diraih oleh Rinat Fakhretdinov. Pasalnya dari pertarungan kartu pembukaan UFC Arab Saudi ini, petarung Rusia itu hanya mampu meraih kemenangan lewat keputusan terpisah 28-29, 29-28 dikali 2. Ini mengartikan satu pertarungan yang sulit bagi Rinat, di mana sebelumnya dia terpilih sebagai favorit dari pertarungannya ini. Meski demikian, Rinat masih mampu menjaga 4 kemenangan beruntunnya di UFC dengan sekali pertarungan no contest. Di pertarungan lainnya, mantan lawan yang juga pernah dihabisi oleh Magomed Ankalaev, Johnny Walker, mengalami kekalahan yang cukup mudah dari Volkan Oezdemir. Walker kembali ke kolom kekalahan penyelesaian setelah Oezdemir berhasil mengkandaskannya di ronde pertama. Ketika pertarungan masih berjalan 2 menit 28 detik. Pertarungan di kelas berat ringan ini
Rasanya cukup menjadi satu tontonan yang menarik dengan Walker berhadapan melawan seorang mantan penantang gelar, Volkan Oezdemir. Walker pun akhirnya dibuat tertidur pulas oleh Oezdemir dari serangkaian pukulan ganas yang mendarat di wajahnya tepat sebelum pertengahan ronde pertama. Ya, Oezdemir mampu memulai pertarungannya dengan baik dan membuat Walker tertekan sebelum menyambungkan hook kiri yang menjatuhkan lawan Brazilnya tersebut. Meski demikian, Walker mencoba untuk bangkit kembali dan melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk upayanya tetap bertarung. Di kesempatan terakhirnya setelah bangun dari tidurnya, Walker juga sempat melakukan serangan lutut terbang. Namun tidak berapa lama dari aksi akrobatiknya itu, pesaing asal Brazil itu pun kemudian menemui mimpi indahnya dengan lelap tertidur di atas kanvas, tanpa menghiraukan lagi bahwa aksi tidurnya ini disaksikan banyak orang. Hal ini bermula dari Oezdemir yang selamat dari serangan lutut terbang tersebut dengan melakukan sambaran melalui satu pukulan uppercut kanan pendek yang membuat Walker langsung terlihat lemas total. Pertarungan pun terlihat usai, namun Oezdemir sepertinya masih diizinkan untuk terus memukuli lawannya yang terkapar dengan pukulan uppercut lainnya, di saat Walker sudah tidak merasakan lagi efek dari pukulan lawannya yang sedang menikmati tidur pulasnya. Walker yang berlatih di sasana yang sama dengan Conor McGregor akhirnya mendapat perhatian dari wasit untuk menghentikan pertarungan, sekaligus membangunkan Walker dari tidur pulasnya. Dan setelah Walker bangun, ada rasa syukur yang mengiringinya setelah melihat Walker masih dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kerusakan yang berarti. Namun seperti yang dikomentari mantan juara UFC Michael Bisping, penghentian yang dilakukan wasit Jason Herzog itu menurutnya agak terlambat dilakukan karena Walker terlihat pingsan setelah knockdown yang kedua. Akhirnya Walker kini mengalami kekalahan keduanya secara beruntun setelah mengoleksi 6 kekalahan KO-nya di sepanjang karir UFC-nya. Sementara di sisi lain, Oezdemir telah meraih kemenangan secara beruntun sejak tahun 2019, yang mengartikan selama masa 5 tahun dari beberapa pertarungannya, pesaing asal Swiss itu belum pernah mengalami kekalahan. Selain itu bagi Walker, kelihatannya dari kekalahan keduanya ini yang juga diselesaikan dengan kekalahan KO baginya, kemungkinan besar akan mengurangi minat dari promosi untuk kembali mencatatkan namanya di papan pertarungan yang akan datang. Dan mungkin sebaiknya bagi Walker mengambil jalan istirahat untuk sementara waktu dengan waktu yang cukup lama merupakan satu jalan terbaik baginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.